Setelah San Yunshan selesai berbicara, seberkas cahaya ungu melintas seperti kilat. Dengan cepat menutup, mendarat di tanah, dan mengungkapkan Wang Lin di dalam. Wang Lin samar-samar tersenyum dan menggenggam tangannya. Aku bertemu dengan sedikit keterlambatan dalam perjalanan ke sini. Aku tidak berpikir saudara San akan menunggu. San Yunshan tertawa dan berkata, tidak masalah. Aku awalnya akan menuju ke Laut Roh Setan Timur kemarin tetapi mendengar bahwa saudara Wang adalah seseorang yang dipilih oleh sang pelihat. Aku memikirkannya dan memutuskan untuk menunggu beberapa hari untuk saudara Wang agar kami bisa pergi bersama. Aku tidak terburu-buru. Wang Lin memberinya senyum hangat dan berkata, terima kasih atas pertimbangan kamu. Dengan itu, ia memandang orang-orang di sekitar San Yunshan. San Yunshan tertawa. Ketiga adalah tetua sekte Xuan Yuan yang bertanggung jawab atas keselamatan aku, karena kultivasi aku tidak dapat menyamai saudara Wang. Ah, jika itu bukan atas perintah ayah, aku tidak akan pergi ke Laut Roh Setan Timur. Wang Lin tersenyum. Saudara San lucu. Adapun gadis yang mengenakan pakaian merah muda, tatapannya berubah saat dia menatap Wang Lin dan menunjukkan sedikit kejutan. San Yunshan menunjuk ke gadis itu dan berkata, Kakak Wang, ini adik perempuanku, San Rounan. Dengan itu, dia menatapnya dan berteriak, ini adalah murid inti Olseer, Wang Lin. Kenapa kamu belum menyapanya? San Rounan mengerutkan hidungnya saat dia menyapa Wang Lin dengan suaranya yang seperti nyanyian burung. Rounan menyapa kakak, Wang. Wang Lin tersenyum dan mengangguk. Dia tidak mengambil lebih dari satu kali memandangnya sebelum tatapannya jatuh pada array transfer. San Yunshan sangat cerdas dan secara alami tahu pikiran Wang Lin, jadi dia berkata, kakak Wang, sudah mulai terlambat, jadi mari kita pergi. Wang Lin mengangguk, lalu mereka berdua berjalan berdampingan menuju pusat array transfer. Saat San Yunshan berjalan, dia bahkan tidak menoleh dan ketika dia perlahan berkata, Xuan Yi, kembali. Xuan Yi tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia berbalik dan berjalan menuju array transfer bersama dengan yang lainnya dua orang tua. Satu-satunya yang tersisa di luar barisan transfer adalah gadis berpakaian pink. Dia menginjak kakinya dan berteriak ke arah San Yunshan, kakak, biarkan aku pergi. San Yunshan berkata, tanpa ragu, tidak. Aktifkan array. Setelah teriakan itu, ratusan murid di luar array transfer membuka mata mereka dan mulai menggunakan energi spiritual mereka, menyebabkan sejumlah besar energi spiritual masuk ke dalam array. Array ini bukan array normal tetapi array yang mengirim orang keluar angkasa. Jumlah batu giok langit dan batu roh yang diperlukan untuk mengaktifkan array ini sangat besar. Serangkaian suara gemuruh datang dari barisan ketika kekuatan yang kuat mulai menyebar dari itu seperti gelombang kejut. Pakaian ratusan murid itu tertiup kembali dan menciptakan banyak suara mengepak. Wajah mereka semua pucat, tetapi tak satu pun dari mereka bergerak 1 inci. Tak lama setelah itu, pelangi selebar ratusan kaki tiba-tiba melonjak ke atas dan menembus ke langit. Cincin-cincin cahaya mulai menyebar di langit dan sebagian besar langit di planet ini ditutupi oleh gelombang cincin ini. Riak-riak itu berlangsung selama setengah batang dupa sebelum menghilang. Pada saat pelangi melesat ke langit, gadis di sebelah array mengungkapkan sedikit kebanggaan. Tangan kanannya menyentuh tasnya dan sebuah batu giok muncul di genggamannya. HMPH, jika kamu tidak ingin aku pergi, maka aku akan mengikuti kalian secara diam-diam. Aku mencuri J-Transfer 1000 ayah, dan dengan itu, aku bisa mengikuti. Mungkin aku bahkan akan menemukan beberapa harta karun di Laut Timur. Saat batu giok itu muncul di tangannya, ia melepaskan cahaya putih dan mengelilingi gadis itu dalam sekejap. Dengan kilatan cahaya putih, tubuhnya berubah menjadi untaian cahaya putih dan menyatu dengan pelangi. Timur planet Tianyun, lokasi gerbang ke Laut Roh Setan Timur. Hanya ada 3 hari sampai terbuka. Jumlah kultivator di sekitarnya telah meningkat menjadi jumlah yang menakutkan, setidaknya ada 10.000 orang di sini. Namun, di antara semua kultivator ini, tidak semua dari mereka akan masuk. Sebenarnya, sebagian besar orang yang hadir hanya di sini untuk melihat fase pasang. Bagaimanapun, ini hanya terjadi setiap 5.000 tahun sekali, dan bagi beberapa petani, itu adalah seluruh hidup mereka. Jika seseorang tidak bisa melangkah ke tahap yin dan yang dan melewati langkah pertama, mereka tidak bisa hidup selama 5.000 tahun. Bahkan monster tua yang jarang muncul ada di sini di luar timur Roh Setan Laut. Beberapa monster tua ini datang sendiri, beberapa membawa murid mereka. Setiap dari mereka yang muncul menyebabkan kegemparan dan mengambil daerah untuk diri mereka sendiri. Tetapi semakin mereka bertindak seperti ini, semakin sedikit orang yang mau menyinggung perasaan mereka. Untungnya, orang-orang ini saling kenal, jadi bahkan jika mereka mengambil suatu daerah, tidak ada yang akan saling mengacaukan. Misalnya, putri leluhur darah, Yao Sisue. Tidak ada yang mengambil langkah ke area 1000 kaki di sekelilingnya. Pada hari ini, hanya ada 2 hari sampai gerbang akan terbuka. Banyak bintik cahaya muncul di kekosongan. Terlalu banyak bintik cahaya, jadi sepertinya semua bintang di ruang angkasa bergerak menuju lokasi ini. Hanya lampu-lampu ini menciptakan tekanan kuat seperti badai besar akan segera tiba. Pada saat ini, selain dari monster tua yang terkenal, semua ekspresi para kultivator lain berubah.
Bahkan putri leluhur darah, Yao Sisue, membuka matanya untuk melihat bintik-bintik cahaya keemasan yang tak berujung. Yao Sisue bergumam dengan lembut, Sword Saint. Bintik-bintik emas datang dari kejauhan berubah menjadi pedang kuno. Kemudian sinar energi pedang tiba-tiba mendekat, menciptakan tekanan kuat. Saat mereka mendekat, semua kultivator di sekitar pintu masuk roh laut iblis timur bergerak keluar dari jalan. Adegan ini lebih megah daripada monster tua lainnya yang datang. Di antara sejumlah besar energi pedang, ada seekor binatang kilin raksasa. Pedang Saint Ling Tianho sedang duduk di atas kepala kilin, dan matanya seterang obor. Di belakangnya ada 4 pedang ilusi yang berkedip, membuatnya terlihat lebih garang. Ada 12 orang di belakang Sword Saint? Ke-12 orang ini masing-masing memiliki pedang kuno di punggung mereka. Ada ilusi berbagai binatang buas yang berasal dari masing-masing pedang, membentuk 12 binatang buas. 12 pedang. Beberapa orang di sini mengenali 12 orang ini. Semua orang dari planet Tian Yun tahu bahwa pedang Saint Ling Tianho selalu bersaing dengan All Seer. Itu telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan masih berlanjut. All Seer sudah satu kepala di atas Saint Pedang, tetapi Saint Pedang tidak pernah berkecil hati dan tidak pernah berhenti. All Seer memiliki 7 murid Heavenly Fate, dan ia melanjutkan untuk membuat 12 pedang Dalau Sword Sect. 7 murid Heavenly Fate memiliki warisan mantra celestial, sedangkan 12 pedang memiliki roh binatang iblis-iblis. Melindungi mereka. Saat Sword Saint tiba, pembukaan besar 50 km segera dibuka, dan di dalamnya hanya Sword Saint dan 12 muridnya. Ekspresi Ling Tianho sangat suram. Dia awalnya tidak akan datang ke sini sepagi ini, tapi perjalanan ini sangat penting baginya. Dia memandangi lautan benda-benda melayang dan mengungkapkan pandangan akan kenangan. Saat itu, ketika dia kembali dari alam surgawi, roh pedang itu mengejarnya. Yang paling mengejutkannya adalah betapa kuatnya roh pedang itu. Pada akhirnya, dia memikatnya di sini dan menggunakan mantra khusus untuk menjebaknya di dalam Laut Roh Setan Timur. Kali ini dia akan meminjam kekuatan fase pasang surut untuk menyeret roh pedang ke dalam kedalaman Laut Roh Setan Timur sehingga tidak pernah bisa kembali. Roh pedang itu milik Jenderal Langit Perempuan. Meskipun sangat kuat, itu tidak akan mendengarkan aku. Karena itu tidak akan mendengarkan aku, maka tidak ada orang lain yang dapat memilikinya, terutama pencuri tua itu, yang maha melihat. Ling Tianho mengeluarkan dengusan lembut dan mengungkapkan ekspresi muram. Ling Tianho berpikir ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat ke dalam kehampaan dan mengungkapkan cahaya misterius. Awan besar udara dingin tiba-tiba muncul di ruang angkasa. Awan dingin ini berwarna hijau gelap dan penuh dengan tengkorak. Ada tengkorak yang tak terhitung jumlahnya di dalam awan hijau gelap ini, setidaknya 1000. Bahkan ada beberapa daging yang masih tersisa di beberapa tengkorak. Di antara tengkorak itu, ada satu yang sangat besar. Ini jelas adalah tengkorak binatang purba. Di atas tengkorak raksasa ini duduk seorang pria paruh baya. Orang ini dikelilingi oleh aura kematian yang menghalangi sosoknya. Gambar tengkorak melintas di sekelilingnya, mereka sepertinya tak berujung seperti hutan tengkorak. Sepanjang jalan, dia menyerbu langsung, tidak peduli tentang orang lain, dan langsung memasuki area 50 km di sekitar pedang Saint Ling Tianho yang tak seorang pun berani masuk. Setengah baya pria yang dikelilingi oleh aura kelangkaan dan duduk di atas tengkorak raksasa itu tertawa serak. Teman lama Ling Tian. Pedang Saint Ling Tianho samar-samar tersenyum dan berkata, keserakahan. Keserakahan ini adalah yang ada di planet Suzaku yang ingin melahap kultivator kuno untuk memulihkan kultivasinya. Dia juga ingin menemukan dari mana pembalasan ilahi itu berasal dan tanpa sadar sedang mencari Wang Lin. Orang ini adalah salah satu penyebab utama yang mencoba mencuri surga yang menentang manik-manik dari Situnan. Untuk menghindari Situnan, dia melarikan diri ke sini untuk menemukan teman lamanya, Sword Saint Ling Tianho. Bagaimana kamu menjadi begitu serius terluka? Sword Saint Ling Tianho dapat segera melihat bahwa luka Great masih belum pulih. Mata Great memancarkan cahaya hantu ketika dia perlahan berkata, ceritanya panjang. Aku pergi ke Dalau Sword Sect untuk mencarimu. Ketika aku mendengar bahwa kamu ada di sini, aku segera bergegas ke sini dan ingin memberi kamu kesempatan besar. Jika kamu dan aku bekerja sama, maka kamu akan bisa menjadi satu kepala di atas orang tua All Seer. Mata pedang Saint Ling Tianho menyala dan dia perlahan bertanya, keberuntungan seperti apa yang membuatmu, keserakahan, sangat peduli tentang hal itu? Keserakahan merenung sedikit, lalu dia mengepalkan giginya saat dia memandang pedang Saint Ling Tianho dan berbisik, apakah pedang suci ingat ketika aliansi kultivasi mengirim pemberitahuan mencari item puluhan ribu tahun yang lalu? Item ini adalah manik, dan hadiahnya adalah mantra surgawi berkualitas tinggi lengkap. Ini adalah mantra surgawi berkualitas tinggi, hadiah terbesar yang pernah ditawarkan aliansi kultivasi. Menurut sumber aku, tidak ada lebih dari 10 mantra surgawi berkualitas tinggi lengkap dalam aliansi kultivasi. Mata Ling Tianho menjadi serius dan dia perlahan bertanya, apakah cedera kamu terkait dengan manik ini? Keserakahan mengangguk dan tersenyum pahit. Jangan bicara tentang masa lalu. Itu karena kultivasi aku tidak cukup kuat. Namun, jika Sword Saint bertindak, maka itu pasti akan mudah.
Sword Saint Ling Tianho mengangkat kepalanya saat dia melihat ke dalam kekosongan. Setelah waktu yang lama, dia berkata, tidak akan terlalu terlambat untuk membicarakannya setelah Laut Roh Setan Timur berakhir, tetapi sebelum itu, kamu harus membantu aku dengan satu masalah, keserakahan. Mata Great berbinar dan dia berkata, apa yang dibutuhkan pedang Saint untuk aku lakukan? Pedang Saint Ling Tianho berkata dengan serius, pergilah ke Laut Roh Setan Timur dan lindungi 12 muridku sampai mereka menyelesaikan misi rahasia yang kuberikan pada mereka. Jika kamu dapat melakukannya, maka aku akan membantu kamu. Ekspresi keserakahan tenggelam. Ling Tianho, apa maksudmu dengan membantuku? Tanyanya. Ling Tianho menoleh untuk melihat keserakahan. Wajahnya tanpa ekspresi ketika dia dengan tenang berkata, keserakahan, ketika aku membuat namaku di antara bintang-bintang, kau bahkan belum mulai berkultivasi. Skema kamu jelas di depan mata aku. Jika kamu tidak dipaksa oleh pemilik manik, mengapa kamu bergegas ke sini untuk menemukan aku? Jika aku mendorong kamu pergi sekarang, aku takut tidak lama setelah itu, kami akan dipisahkan oleh hidup dan mati. Keserakahan merenungkan. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, Sword Saint terlalu khawatir. Selama aku di sana, aku berjanji untuk menjaga murid-murid kamu aman. Namun, aku mendengar bahwa gerbang ke Laut Roh Setan Timur itu misterius, jadi aku tidak tahu apakah aku bisa masuk dengan kultivasi aku. Ling Tianho dengan tenang berkata, kamu tidak perlu khawatirkan itu. Kamu terluka, dan giliranku untuk membuka gerbang, jadi aku akan membiarkanmu masuk. Keserakahan mengangguk dan tidak lagi berbicara. Saat kedua orang berbicara, awan besar berwarna 7 datang dari kejauhan. Mata Great berbinar dan kemudian dia benar-benar menghilang. Jika seseorang melihat dari dekat, mereka akan melihat bahwa dia telah berubah menjadi bayangan yang tinggal sangat dekat dengan pedang Saint Ling Tianho dan tetap tak bergerak. Sebelum awan 7 warna tertutup, perasaan damai menyelimuti daerah. Dari dalam awan 7 warna, Allseer berjubah putih perlahan berjalan mendekat. Saat Allseer berjalan mendekat, dia tersenyum dan mengangguk pada orang yang dia kenal. Di belakangnya ada 9 orang. 9 orang ini mengenakan jubah warna yang berbeda, tetapi mata mereka semua tajam seperti kilat dan mereka masing-masing memiliki kultivasi yang kuat. Di antara mereka adalah seseorang yang bertarung dengan Wang Lin untuk gelar murid sejati divisi ungu, saudara ke-6 Wang Lin, Chen Tao. Chen Tao saat ini mengenakan jubah ungu dan mengeluarkan tekanan kuat. Dia seperti pedang yang hendak ditarik, melepaskan ketajamannya. Grup 10 Allseer dengan tenang bergerak menuju gerbang. Setiap kultivator dengan hormat membuat jalan, dan pemandangan itu bahkan lebih megah daripada ketika Sword Saint Ling Tianho tiba. Dalam sekejap mata, kelompok Allseer tiba di depan gerbang. Mereka hanya sekitar 1000 kaki dari kelompok Ling Tianho. Tatapan semua orang terkunci pada dua kelompok ini. Selain orang-orang itu, semua monster tua itu memandang Ling Tianho dan Allseer dengan ekspresi menonton pertunjukan yang bagus. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa hampir semua kultivator kuat dari planet Tian Yun dan planet-planet sekitarnya ada di sini. Apa yang dikumpulkan di sini adalah kekuatan penuh dari pabrik kultivasi peringkat 7 Tian Yun. Hanya sehari lagi sampai Aca Akbar itu hanya terjadi setiap 5000 tahun sekali. Kapan gerbang membuka ombak, yang akan menjadi pemandangan yang tak terlupakan bagi siapapun yang melihatnya untuk pertama kalinya, perjalanan ke Laut Roh Setan Timur ini akan mencapai ketinggian baru. Setelah itu, saatnya untuk pengadilan kejam di dalam. Ekspresi Allseer netral ketika dia berdiri di sana dan banyak kultivator datang untuk menyambutnya. Saat dia berbicara, matanya sesekali melihat ke kejauhan seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. 9 murid di belakangnya semua memiliki teman mereka sendiri dan mengobrol dengan mereka. Semua selain Chen Tao, yang juga sesekali melihat-lihat seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Kenapa dia tidak di sini? Chen Tao sedikit mengerutkan kening. Hari terakhir sebelum pembukaan Roh Laut Setan Timur perlahan berlalu. Hari ini adalah saat acara akbar akan dimulai, hari ini adalah saat Laut Roh Setan Timur akan dibuka. Lautan benda mengambang yang disebut Roh Setan Laut Timur mulai berubah. Kecepatan di mana semua hal bergerak melalui ruang menjadi sangat cepat. Perubahan ini menarik perhatian semua kultivator di sekitarnya. Tepat pada saat ini, mata Chen Tao tiba-tiba menyala saat dia menoleh untuk melihat ke kejauhan, dan dia perlahan-lahan menunjukkan senyuman. Beberapa sinar cahaya datang dari kejauhan. Kedatangan mereka tidak menarik perhatian para kultivator lainnya, tetapi mata Chen Tao terkunci pada sosok ungu. Saudara ketujuh, mata Chen Tao mengungkapkan cahaya misterius. Saat Allseer dengan santai melihat sosok ungu itu, dia tersenyum tipis tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika Wang Lin melihat kelompok Allseer dari kejauhan, dia menggenggam tangannya dan berkata, Brother San, aku harus pergi menemui tuanku, jadi kita akan berpisah di sini. Jika ada kesempatan, kita akan bertemu di dalam Laut Roh Setan Timur. Wajah San Yunshan tertutup debu. Mereka jelas harus bergegas dengan kecepatan penuh untuk sampai di sini tepat waktu. Dia tersenyum lembut dan berkata, setelah kita masuk, aku akan bergantung pada saudara Wang untuk menjagaku. Tidak masalah. Wang Lin samar-samar tersenyum saat dia mengambil langkah dan berubah menjadi awan asap ungu sebelum terbang menuju Allseer.
Wang Lin bergerak seperti kilat menuju Olseer, dan sebelum dia mendekat, orang-orang mendengar suara penghalang pecah. Ekspresinya tenang, dan ada sedikit gas kelabu di matanya. Penampilannya sekarang juga tidak lebih lemah dari Chen Tao saat ini. Gerakannya segera menarik perhatian beberapa petani. Ketika mereka melihat jubah dan token ungu, beberapa kultivator yang terhubung dengan baik segera menebak identitasnya. Murid ke-7 Divisi Ungu Sekte Heavenly Fate, Wang Lin. Yao Sisue, yang sedang duduk di atas batu giok raksasa, membuka matanya untuk melihat Wang Lin. Setelah melirik beberapa kali, dia menarik pandangannya. Yao Sisu diam-diam berpikir, aku tidak tahu mengapa ayah meminta aku untuk memberi perhatian ekstra kepada murid baru dari Heavenly Fate Sect. Kultivasi orang ini adalah normal, dan sepertinya tidak ada yang luar biasa tentang dia. Namun, untuk dapat dipilih oleh Olseer untuk datang ke sini segera setelah bergabung dengan Heavenly Fate Sect memang mengejutkan. Wang Lin terbang lurus ke depan dan tiba di depan Olseer tak lama setelah itu. Dia dengan hormat berkata, murid Wang Lin menyapa guru. Sang pelihat tersenyum dan berkata, berdiri dengan benar di belakang guru. Acara akbar 5000 tahun sekali ini akan terjadi, jadi perhatikanlah. Mungkin harta yang ditakdirkan untukmu akan muncul juga. Setelah Olseer selesai berbicara, dia dengan penuh arti memandang Wang Lin dan kemudian tidak lagi berbicara. Wang Lin mengangguk sebagai jawaban, lalu dia berdiri di belakang Olseer dan membentuk barisan dengan 9 murid lainnya. 9 murid ini memandang semua mendarat di Wang Lin. Selain dari Chen Tao, yang matanya memiliki sedikit cahaya misterius, tatapan semua orang tanpa emosi, seolah-olah mereka melihat orang asing. Wang Lin tidak hati-hati melihat 9 orang ini. Dia dengan santai melirik mereka dan tahu bahwa ada 3 wanita dan 6 pria. Mata kata Xin Ling Tianhous menjadi sedikit serius ketika Wang Lin tiba. Dia selalu merasa bahwa anak ini sedikit akrab sejak dia melihatnya di perayaan ulang tahun Olseer, tapi tidak peduli apa, dia tidak ingat. Seruan keserakahan datang dari belakang Sword Saint Ling Tianho dengan lembut bertanya, kamu tahu anak ini? Aku tidak kenal anak ini, tapi dia mengeluarkan perasaan yang akrab. Mungkin dia adalah keturunan dari teman lama, mata keserakahan menyala terang, tapi dia segera menyembunyikannya. Penampilan Wang Lin juga menarik perhatian monster tua yang terkenal. Satu-satunya alasan mereka memperhatikan Wang Lin adalah karena Olseer tidak akan pernah menerima murid tanpa alasan. Olseer meninggalkan segalanya pada takdir, dan jika itu tidak ditakdirkan, maka tidak mungkin dia akan menerima seorang murid. Mereka hanya tidak tahu apakah nasib itu untuknya atau murid-murid lainnya. Tepat pada saat ini, gemuruh lembut datang dari Laut Timur. Gemuruh ini seperti melempar batu di kolam yang tenang, menciptakan gelombang riak. Pada saat ini, tatapan lebih dari 10.000 kultivator berfokus pada lautan benda-benda terapung, dan seluruh area diam. Di antara para kultivator di sekitarnya, beberapa dari mereka memiliki melihat fase pasang setiap 5.000 tahun sekali lebih dari sekali. Namun, alih-alih membuat mereka lebih tenang, hati mereka malah lebih bergetar setiap kali. Hampir semua kultivator yang telah melihat fase pasang yakin bahwa Laut Timur ini pastilah tempat yang luar biasa sebelum berubah menjadi seperti sekarang. Tidak akan ada cara untuk itu menciptakan fase pasang yang mengejutkan. Ini seperti sebuah misteri yang masih melayang di atas kepala orang-orang di planet Tianyun. Fase pasang di Laut Roh Setan Timur dimulai. Saat laut mulai bergerak lebih cepat, suara gemuruh semakin keras. Pada akhirnya, keributan saling terkait dan tampaknya meluas ke langit dan turun ke kehampaan. Segera, seluruh area dipenuhi dengan gemuruh yang keras. Seluruh lautan benda mengambang menggelegak seperti lava. Semua hal bergerak seolah-olah mereka adalah hantu kuno yang mencoba melarikan diri dari penjara mereka. Suara gemuruh sudah menyebar ke seluruh ruang tanpa akhir. Suara ini sangat keras sehingga bergema tanpa henti di dalam telinga para kultivator di sekitarnya. Mata Wang Lin menjadi serius saat dia melihat lautan benda mengambang yang tak berujung. Ini adalah pertama kali dia melihat tempat ini, jadi semuanya di sini asing baginya. Semua yang dia tahu tentang tempatnya, dia telah mendengar dari orang lain atau dari San Yunshan dalam perjalanan ke sini. Bahkan fase pasang surut adalah sesuatu yang hanya dia dengar tetapi belum pernah dilihat sebelumnya. Aku harus mengamati fase pasang ini dengan hati-hati yang hanya terjadi setiap 5.000 tahun sekali untuk melihat apa yang begitu misterius tentang hal itu. Mata Wang Lin berbinar. Lautan benda apung. Suara gemuruh semakin keras dan semakin keras sampai akhirnya, raungan tajam datang dari dalam laut. Raungan ini sangat menyakitkan bagi telinga, itu seperti lolongan hantu. Pada saat ini, semua benda mengambang bergetar dan mulai berputar karena kekuatan misterius. Pemintalan ini menakutkan, seolah-olah seluruh sistem bintang berputar. Beberapa kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah tidak bisa tidak mengapung ke arah laut yang berputar. Jika bukan karena orang-orang di samping mereka menarik mereka kembali, mereka akan menyatu dengan laut itu. Mata Wang Lin tenang dan jantung daunnya kokoh, jadi dia tidak akan tertarik oleh pemintalan semacam ini. Saat Laut Timur berputar, suara gemuruh itu menjadi lebih menusuk telinga daripada sebelumnya. Deru sudah melampaui gemuruh. Akhirnya, gas hijau mulai menyebar dari semua barang di dalam Laut Roh Setan Timur. Saat gas muncul, gas itu mulai menyebar.
Dalam sekejap mata, bagian luar laut sudah dikelilingi oleh gas hijau. Namun, gas hijau segera mulai mendidih dan kemudian berkumpul di tengah. Seolah-olah ada kekuatan yang kuat menekan dari semua sisi, menyebabkan gas hijau dan benda-benda mengambang berkumpul di pusat dalam sekejap. Seluruh ruang tiba-tiba bergetar ketika semua gas hijau dan mengambang benda-benda berkumpul bersama untuk membentuk lubang pegas yang misterius. Mulut pegas ini tidak statis tetapi terus tumbuh ketika benda-benda berkumpul dari segala arah. Mata itu menjadi lebih lebar dan lebih tinggi hingga tingginya lebih dari 1000 kaki. Mata pedang Saint Ling Tianho mengungkapkan cahaya misterius dan dia bergumam pada dirinya sendiri, sudah mulai. Aku ingin tahu apa yang akan tertarik di sini kali ini. Ada kilatan cahaya 7 warna di mata tenang Olseer. Pada saat ini, semua kultivator yang telah melihat rosetan timur laut terbuka sekali sebelum tatapan mereka menemui jalan buntu pada pembukaan musim semi. Kolom hijau ini seperti pilar yang sepertinya menahan ruang itu sendiri. Itu terus tumbuh lebih tinggi sampai mencapai batas jangkauan indera ilahi. Pada saat ini, Wang Lin mengungkapkan ekspresi terkejut. Saat kolom hijau terus tumbuh lebih lama, tekanan seperti surga mungkin perlahan mulai menyebar darinya. Hanya sepotong langit ini yang mungkin membuat Wang Lin merasa seperti ada 10.000 gunung menekan ke bawah di atasnya. Ada suara retak datang dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti dia akan runtuh kapan saja. Sangat kuat. Mata Wang Lin menunjukkan pandangan yang keras. Gas abu-abu muncul di antara alisnya dan kemudian berubah menjadi tato yang dengan cepat menutupi tubuhnya. Akibatnya, tekanan mencapai titik di mana dia bisa menahannya. Sejak Wang Lin seperti ini, sudah jelas bahwa banyak kultivator di sekitarnya lebih buruk. Wajah mereka sangat pucat, dan mereka terpaksa mundur. Jika bukan karena tetua dan tuan mereka berada di sana untuk menahan tekanan bagi mereka, banyak dari mereka akan pingsan dan mati. Tepat pada saat ini, sebuah pemandangan yang akan sulit bagi banyak kultivator untuk lupakan seumur hidup mereka yang tiba-tiba mulai terbuka. Pilar hijau raksasa itu tiba-tiba runtuh dan sinar lampu merah terus menyembur dari sana. Sinar lampu merah menyebar seperti orang gila, mereka bahkan pergi melalui tubuh para kultivator di sekitarnya dan pergi jauh keluar angkasa. Ketika pilar hijau terus runtuh, semakin banyak sinar lampu merah dilepaskan. Lampu merah menyebar dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pada saat ini, jika kamu melihatnya dari sudut lain, Laut Rosetan Timur, salah satu dari 3 wilayah terlarang di planet Tianyun, tercakup dalam lampu hijau dan merah. Lampu hijau perlahan menghilang dan digantikan oleh lampu merah. Merah ini bukan darah merah, itu lebih seperti merah matahari terik. Lampu merah ini menyebar seperti cahaya dari matahari dengan Laut Rosetan Timur sebagai pusatnya, cahaya menyebar tanpa henti ke segala arah. Adapun seberapa jauh cahaya merah menyebar, tidak ada seorang pun kecuali beberapa individu terpilih yang tahu. Beberapa planet terpencil yang jauh dari planet Tianyun ditutupi oleh lampu merah ini. Bahkan planet yang jauh dari Suzaku juga terpengaruh. Suzaku saat ini, Yo Wutai, sedang berkultivasi ketika dia membuka matanya untuk menemukan bahwa langit benar-benar merah. Bahkan lebih jauh lagi, lebih banyak planet ditutupi oleh lampu merah ini. Tidak ada cara untuk dengan jelas menghitung sejauh mana lampu merah ini yang hanya keluar dari Laut Setan Roh Timur setiap 5.000 tahun menyebar setiap kali. Pada saat ini, lampu merah tiba-tiba berhenti menyebar seolah-olah telah mencapai batas. Namun, hal yang mengguncang surga terjadi di semua tempat cahaya merah mencapai. Di antara bintang-bintang, planet, dan ruang, semuanya dari harta karun, batu giok, batu roh, giok langit, mayat, pedang kuno, sisa-sisa harta, mantra langit, harta karun kuno, dan berbagai hal lainnya, tidak peduli di mana mereka berada, selama mereka berada di kisaran lampu merah dan tanpa pemilik, mereka mulai bergetar. Getaran ini tidak berlangsung lama, tetapi efeknya melampaui imajinasi. Saat ini semua benda tanpa pemilik bergetar hebat. Tidak semua kultivator di planet kultivasi ini tahu dari mana datangnya lampu merah ini. Bahkan, sebagian besar kultivator telah membuat ide sendiri tentang lampu merah ini yang muncul setiap 5.000 tahun sekali. Hanya beberapa kultivator yang benar-benar kuat yang tahu dari mana lampu merah ini berasal dan bahwa Laut Rosetan Timur dekat planet Tianyun telah terbuka. Lampu merah menyebar kemana-mana, tapi ini bukan akhir dari fase pasang, itu hanya permulaan. Lampu merah berhenti untuk beberapa saat sebelum mulai berkedip dengan keras. Kali ini ia tidak menyebar tetapi mundur dengan kecepatan yang sama dengan yang ia sebarkan. Rasanya seperti gelombang yang tak terbendung mulai menarik diri dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Jika itu hanya lampu merah yang kembali, itu tidak akan menjadi masalah besar, tapi yang menyertainya adalah harta yang tak ada habisnya, batu roh, giok langit, dan semua barang tanpa pemilik. Beberapa binatang aneh dan bentuk-bentuk kehidupan yang kuat yang hidup dalam kehampaan ruang juga ditarik. Segala sesuatu yang ditarik oleh gelombang mengalir melalui ruang dan ditarik kembali ke Laut Rosetan Timur dengan kecepatan gila. Kecepatan di mana cahaya ditarik sedikit lebih lambat daripada ketika itu diperluas, tetapi tidak banyak. Dari sudut lain, orang bisa dengan jelas melihat bahwa dengan Laut Setan Roh Timur sebagai pusatnya, lampu merah dengan cepat mundur seperti gelombang dari daerah yang sangat luas. Pada saat ini, lampu merah melewati bintang, ruang, dan planet seperti konsep jarak tidak ada untuknya.
Setelah hanya 3 napas waktu, para kultivator di luar Laut Roh Iblis Timur semua melihat gelombang cahaya merah bergegas kembali seperti puluhan ribu kuda yang berlari. Gelombang kejut ini adalah lingkaran yang mendekati Iblis Timur Spirit Sea. Murid-murid Wang Lin tiba-tiba menyusut dan matanya mengungkapkan perasaan kaget yang kuat. Pemandangan pasang menyebar telah memberinya perasaan bahwa ini tidak nyata. Ketika dia melihat air pasang kembali, dia tidak bisa menahan nafas. Sebenarnya, tidak hanya Wang Lin, tetapi semua orang yang melihat fase pasang untuk pertama kalinya merasakan jumlah yang sama keterkejutan yang dirasakan Wang Lin. Beberapa dari mereka begitu terpesona sehingga mereka kehilangan kendali atas hati dao mereka. Pada suatu saat, lampu merah masih tampak seperti jauh di kejauhan, tetapi di saat berikutnya, lampu merah telah sudah melewati semua kultivator. Pada saat yang sama, semua batu giok, batu roh, batu langit, harta, dan berbagai hal yang akan membuat mata semua orang merah bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat melewati para kultivator. Bahkan ada beberapa mayat, binatang buas besar, dan harta sihir besar yang lewat juga. Namun, semua hal ini terbungkus dalam lampu merah, dan lampu merah memiliki kekuatan misterius untuk membuat semuanya menjadi tidak berwujud. Dengan demikian, semua hal ini melewati semua kultivator tanpa menimbulkan gangguan. Seolah-olah pada saat ini, semua yang ada di depan mereka adalah ilusi. Wang Lin secara pribadi melihat sebuah binatang iblis raksasa dengan tanduk tunggal yang memancarkan petir hitam dan memiliki tingkat kultivasi yang mirip dengan kultivator ascendant melewati tubuhnya dengan kecepatan begitu cepat sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk menghindar sama sekali. Saat ini melewatinya, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba berbalik dan dengan hati-hati melihat lampu merah yang lewat untuk melihat sekilas harta sebanyak mungkin yang dia bisa. Lin hanya mendapat tatapan samar dan jantungnya berdetak kencang. Semua hal ini adalah bahan yang cukup bagus untuk menyaring harta dewa-dewa kuno. Ada juga, mata Wang Lin tiba-tiba menjadi serius ketika dia menatap sinar cahaya merah di kejauhan. Di dalam lampu merah ada pedang besar. Pedang ini seperti papan kayu yang dilapisi emas. Namun, ada karat pada pedang, dan beberapa bagian bahkan putus. Dalam sekejap mata, pedang itu menghilang di antara lampu merah. Mata Wang Lin tiba-tiba bersinar terang. Semua mata kultivator di sekitarnya menyala dan mereka membuat rencana mereka sendiri ketika mereka menatap berbagai harta yang lewat. Fase pasang akan segera berakhir, tetapi tepat pada saat ini, sinar cahaya merah lain datang dari kejauhan. Sinar cahaya ini luar biasa, dan tertutup dalam sekejap mata. Saat sinar merah ini muncul, wajah tenang Olseer tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berbalik, dan matanya seperti kilat saat dia menatap sinar cahaya merah yang masuk. Mata pedang Saint Ling Tianho bersinar terang seperti obor saat dia menatap lampu merah yang masuk jauh ke Laut Roh Setan Timur. Saat ini, tidak hanya keduanya, tetapi di antara semua kultivator, berbagai tokoh kuno dikenakan biaya. Adegan mengejutkan ini tiba-tiba menarik perhatian semua kultivator di sekitarnya. Mata Wang Lin menyala saat dia menatap sinar yang masuk dari lampu merah. Sinar lampu merah ini begitu cepat sehingga melewati semua kultivator dalam sekejap mata saat menerjang ke dalam Demon Timur Spirit Sea. Jika itu hanya cepat, itu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi lampu merah menghentikan akal ilahi untuk mengintip ke dalam dan mata melihat melalui. Semua mantra yang mencoba melihat apa yang ada di dalamnya diblokir, sehingga mustahil untuk melihat apa yang sebenarnya ada di sana. Sangat tersembunyi sehingga bahkan menyebabkan orang-orang seperti ekspresi Olseer dan Ling Tianho berubah. Saat perasaan ilahi Wang Lin menyentuh lampu merah, rasanya seperti terperangkap dalam labirin. Dan segera runtuh. Jika bukan karena fakta bahwa dia tegas dan segera menyerah, dia pasti akan terluka oleh keruntuhan. Semua wajah kultivator di sekitarnya pucat, beberapa dari mereka bahkan batuk darah dan tampak melemah. Mereka jelas tidak cukup cepat dalam menarik indera ilahi mereka dan terluka oleh lampu merah. Jangan gunakan akal ilahi untuk memeriksa, ini bukan sesuatu yang bisa dilihat juniormu. Pada saat ini, di antara semua monster tua, suara lelaki tua kurus menggema di seluruh area. Pada saat ini, sinar cahaya merah telah melewati semua orang dan akan memasuki Laut Roh Setan Timur. Mata Wang Lin menyala dan 3 helai gas abu-abu muncul di antara alisnya. 3 helai gas abu-abu berubah menjadi 3 tato dan dengan cepat melintas di dahi Wang Lin. Pada saat yang sama, ketiga tato itu tampaknya telah meleleh dan dengan cepat membentuk perbatasan di sekitar matanya. Pada saat perbatasan terbentuk, mata Wang Lin bersinar seperti bulan di malam hari, dan cahaya memanjang setengah inci dari matanya. Tatapannya tampak seperti akan menembus langit dan bumi. Itu langsung dibebankan melalui kekosongan, terjebak ke lampu merah yang akan menghilang, dan menembus langsung ke dalamnya. Dia ingin melihat apa yang sebenarnya ada di sana. Wang tatapan Lin menembus jauh ke dalam lampu merah dan masuk jauh ke dalam, tetapi dia hanya melihat lampu merah. Selain itu, kekuatan misterius menyerangnya, mengirim gelombang rasa sakit kembali ke tubuhnya. Mata Wang Lin tiba-tiba menjadi merah dan air mata mulai mengalir, bahkan ada darah tercampur. Wang Lin menggertakkan giginya dan mengaum. Perbatasan di sekitar matanya mulai memancarkan helai gas abu-abu. Namun, gas abu-abu tidak menyebar tetapi pergi ke mata Wang Lin.
Dalam hampir sekejap mata, mata merah Wang Lin membawa warna abu-abu yang tebal. Akibatnya, tatapannya di dalam lampu merah yang akan menghilang tampaknya direvitalisasi, dan itu menembus lapisan lampu merah dan bertabrakan dengan kekuatan misterius di dalam. Akhirnya, pada saat lampu merah menghilang ke Laut Roh Setan Timur, pandangan Wang Lin akhirnya menembus lampu merah dan melihat hal yang menyebabkan All-Seer dan ekspresi semua orang berubah. Itu adalah token. Token emas berkilauan dengan simbol diukir di atasnya. Pada saat dia jelas melihat token, sejumlah besar darah keluar dari matanya dan rasa sakit yang menusuk hati memasuki tubuhnya. Wang Lin menutup matanya. Ketika dia membuka kembali mereka, sinar cahaya merah itu telah menghilang di dalam Laut Roh Setan Timur. Pada saat ini, mata Wang Lin benar-benar merah, tetapi ada untaian abu-abu bergerak di dalam mereka, memberikan tatapannya perasaan yang sangat jahat. Di kejauhan, gadis bernama Yao Sisu, yang sedang duduk di batu giok merah darah, tanpa sengaja memandang Wang Lin. Pada saat dia melihat pandangannya, tubuhnya bergetar tanpa sadar dan wajahnya menjadi pucat. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan jantungnya bergetar hebat. Pandangan itu, aku tahu mengapa ayah ingin aku memperhatikan orang ini sekarang. Mata pedang Saint Ling Tianho menyala dan dia menunjuk ke Laut Timur. 4 pedang ilusi di belakang punggungnya bergetar dan kemudian menembak ke arah Laut Timur. Ada 4 gemuruh yang mengguncang surga saat keempat pedang itu mulai berputar seperti orang gila, membentuk pusaran di tengah laut. Keempat pedang itu masing-masing seperti pusaran yang tidak pernah berakhir, mereka menciptakan 4 poin dan kemudian tiba-tiba merobek celah yang tidak rata. Gelombang hijau dan merah datang dari pintu masuk bersama dengan ratapan seperti hantu. Pembukaan ini tampak seperti mengarah ke tidak ada, tetapi ketika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa ada lebih banyak di dalamnya jauh di dalam. Gerbang menuju Laut Roh Setan Timur sekarang terbuka. Siapapun yang akan masuk, lakukan dengan cepat. Meskipun Sword Saint Ling Tianho hanya mengatakan beberapa kata, mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah dia selesai berbicara, 12 pedang berubah menjadi 12 sinar cahaya yang tajam dan menerjang langsung ke pintu masuk. Ke-12 orang semuanya masuk ke pintu masuk, dan saat yang terakhir masuk, mata pedang suci menyipit. Dia menjentikkan jarinya dan sinar energi pedang ditembakkan ke arah murid terakhir. Ini adalah sinar energi pedang dari aku untuk kalian gunakan sebagai mantra penyelamat hidupmu. Saat Ling Tianho mengatakan ini, sinar energi pedang dengan hormat diterima oleh murid terakhir. Dia membungkuk ke arah pedang suci dan kemudian berjalan ke dalam. Keserakahan sudah menghilang dari belakang Ling Tianho. Dia telah berubah menjadi sinar energi pedang terakhir dan menghilang ke gerbang Laut Setan Laut Roh bersama dengan 12 pedang. Mata All-Seer tenang saat dia memberi Ling Tianho pandangan yang bermakna dan berkata, murid dari Sekte Nasib Surgawi, masuk ke dalam. Bersama dengan Wang Lin, 10 dari mereka menjawab. Mereka segera bangkit dan terbang menuju pintu masuk. Namun, kecepatan Wang Lin sedikit melambat, dan dia tidak masuk lebih dulu. Dia menunggu yang lain masuk terlebih dahulu dan kemudian berjalan masuk. Setelah Sekte Dalo Usword dan Heavenly Fate Sekte murid masuk, para murid dari sekte terkenal dan monster tua semua terbang menuju pintu masuk. Yao Sisue, yang berada di giok darah, merenung sedikit sebelum mengepalkan giginya dan menyerbu menuju pintu masuk. Selama setengah jam, orang-orang terus memasuki gerbang. Di antara ratusan orang yang masuk, ada murid dari beberapa monster tua yang sangat terkenal. Setengah jam kemudian, Sword Saint Ling Tianho melambaikan tangannya dan 4 pusaran yang membuat pembukaan bergetar. Kemudian mereka berhenti berputar dan berubah menjadi 4 sinar energi pedang dan terbang kembali ke Ling Tianho, menjadi 4 pedang ilusi yang berkedip sekali lagi. Saat keempat pedang menghilang, sejumlah besar lampu hijau dan merah bocor dari celah. Hampir dalam sekejap mata, pembukaannya menghilang tanpa jejak. Para kultivator di sekitarnya hampir semuanya tersebar, dan bahkan mereka yang tidak pergi namun perlahan-lahan juga bertebaran. Segera, hanya ada segelintir kultivator yang tersisa di luar Laut Roh Setan Timur. Semua kultivator ini adalah monster tua yang terkenal, dan mereka semua memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Mereka semua saling kenal, dan satu-satunya alasan mereka tidak pergi adalah karena benda di dalam sinar merah terakhir itu. Hal ini melibatkan rahasia besar planet Tianyun. Semua orang di sini diam dan tidak ada yang berbicara. Mata pedang Saint Ling Tianho menyipit saat dia menatap All-Seer dan berteriak, All-Seer, item dalam sinar merah terakhir adalah tanda. Mata All-Seer tenang ketika dia melihat Saint pedang dan kemudian pada teman-teman lama di sekitarnya, kemudian dia samar-samar tersenyum dan berkata, itu benar. Itu token, dan itu yang ketiga. Aku tidak berpikir bahwa pembukaan Laut Roh Setan Timur ini akan membawa token yang telah kita semua nantikan. Sekarang tokennya ada di dalam Laut Roh Setan Timur, kita tidak perlu khawatir. Laut Setan Roh Timur dibuka setiap 5.000 tahun sekali, dan para murid menguji diri mereka di dalam selama 500 tahun. Akibatnya, kita akan bertemu di sini lagi dalam 200 tahun dan kemudian kita akan masuk ke sana lagi. Aku percaya semua orang telah mendengar tentang apa yang terjadi sebelumnya, jadi aku berharap semua orang siap. Aku pikir 200 tahun adalah waktu yang cukup bagi semua orang untuk sepenuhnya siap.
Setelah Olseer selesai berbicara, dia menggenggam tangan semua orang sebelum melambaikan lengan bajunya dan mengambil langkah ke dalam kekosongan. Tubuhnya perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Pedang Saint Ling Tianho mendengus saat dia berbalik untuk memberikan Laut Roh Iblis Timur pandangan yang berarti sebelum melangkah ke sinar energi pedang dan menghilang. Setelah mereka berdua, monster tua terkenal yang tersisa semua memiliki berbagai pemikiran ketika mereka membentuk kelompok 3-5 dan pergi. Area di luar Laut Roh Setan Timur sekarang kembali ke keadaan damai seperti sebelumnya. Lautan benda mengambang perlahan bergerak dan mengeluarkan aura misterius. Merah dan hijau terus menyala di dalam laut. Pedang Saint Ling Tianho berubah menjadi sinar energi pedang saat dia menerobos kekosongan. Lokasi Dalou Sword Sect bukan di planet Tianyun atau salah satu dari 5 planet yang mengorbitnya tetapi di sebuah planet besar yang diseret ke sini oleh Ling Tianho. Meskipun planet ini tidak bisa mengalahkan Tianyun, itu jauh lebih besar dari 5 planet yang mengorbit Tianyun. Planet ini juga memiliki energi spiritual yang padat dan sangat cocok untuk para kultivator. Dalou Sword Sect didirikan di sini olehnya. Planet ini dinamai Dalou oleh Ling Tianho. Ling Tianho bergerak sangat cepat saat dia menerobos atmosfer planet. Dia langsung pergi ke lokasi kultivasi pintu tertutup di bagian timur planet ini. Aku harus menggunakan waktu 200 tahun ini untuk menyempurnakan pedang surgawi. Aku akan memadukan 9 roh jahat iblis menjadi satu untuk menyempurnakan pedang surgawi ini menjadi pedang iblis. Pada saat itu, kesempatan aku untuk mendapatkan token akan meningkat 1 kali lipat. Pedang suci Ling Tianho menyala dan dia menghilang ke gedung pribadinya. Adapun Olseer, ketika dia kembali ke planet Tianyun, dia langsung masuk ke menara 7 warna di atas 3 gunung. Dia duduk di dalam menara dan memiliki beberapa tulang binatang hitam di sekelilingnya. Tulang-tulang binatang ini sangat halus dan mengkilap, mereka juga mengeluarkan aura jahat. Murid aku Wang Lin adalah orang yang sangat beruntung, aku hanya tidak tahu berapa banyak kekayaan yang tersisa, ekspresi Olseer normal seperti miliknya. Tepat mengulurkan tangan dan semua tulang binatang terbang ke genggamannya, lalu tersebar semuanya di tanah. Mata Olseer berbinar. Dia dengan hati-hati memandangi tulang-tulang itu dan perlahan-lahan menampakkan senyum tipis. Bagian dalam gerbang menuju Laut Roh Iblis Timur berada dalam kekacauan total. Dapat dikatakan bahwa tempat ini adalah wilayahnya sendiri. Mungkin ada orang di sini yang tahu seberapa besar tempat ini, tetapi Wang Lin jelas bukan salah satu dari mereka. Setelah dia melangkah melewati gerbang, dia merasa seperti berjalan melalui air dan memasuki kedalaman lautan. Di depannya adalah tanah kosong yang luas. Tempat ini memiliki langit, tanah, dan bahkan laut, tapi ini bukan planet kultivasi. Tidak ada orang di sekitar arus Wang Lin lokasi, satu-satunya hal di sekelilingnya adalah gurun tak berujung 9 orang lainnya dari sekte nasib surgawi semua terpisah ketika mereka memasuki gerbang. Saat ini dia tidak tahu di mana mereka berada. Laut Roh Setan Timur ini benar-benar berbeda dari tempat lain yang pernah aku kunjungi. Tempat ini lebih seperti dunia fana daripada tempat dengan banyak harta yang tersembunyi. Mata Wang Lin menyala, lalu ia menyebarkan indera ilahi dan terbang ke langit. Aku kira yang lain orang-orang yang masuk dipisahkan secara paksa oleh gerbang seperti aku dan akan bertahan hidup di Laut Roh Setan Timur sendiri. San Yunshan pernah mengatakan bahwa perjalanan ke Laut Roh Setan Timur berlangsung selama 500 tahun. Itu berarti aku harus tinggal di sini selama 500 tahun. Wang Lin tetap tenang sambil terus terbang dan merenung. 500 tahun waktu untuk manusia adalah beberapa generasi, tetapi bagi para kultivator, itu hanyalah jentikan jari. Namun, dalam 500 tahun ini, aku memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Aku harus mencapai penyelesaian utama seni pembantaian surgawi, ini prioritas nomor 1. Juga, bahkan jika Tuo Shen membebaskan diri, dia tidak akan pernah bisa menebak bahwa aku ada di sini, sehingga memberi aku tambahan 500 tahun. Mata Wang Lin menyala dan dia menunjukkan senyum tipis. Sebelumnya, dia mendengar dari San Yunshan bahwa sekali seseorang memasuki Laut Roh Setan Timur, mereka harus tinggal di dalam selama 500 tahun. Setelah mendengar itu, ia memutuskan bahwa ia benar-benar harus memasuki Laut Roh Setan Timur. Harus dikatakan bahwa orang yang paling ditakuti Wang Lin adalah Tuo Shen dari negeri Dewa Kuno. Setelah orang itu membebaskan diri, hal pertama yang akan dilakukan Tuo Shen adalah menemukan Wang Lin. Itu terlalu sulit bagi Wang Lin untuk melawan Tuo Shen dengan kultivasinya saat ini. Ini juga mengapa Wang Lin mengolah seni pembantaian surgawi seperti orang gila untuk mengubah kekuatan hidup menjadi anjing laut. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Tuo Shen, jadi dia ingin belajar mantra yang menyelamatkan jiwa. Hanya setelah seni penyembelihan surgawi mencapai penyelesaian besar dan dia membentuk sejumlah besar anjing laut yang dapat dia tahan terhadap Tuo Shen. Ini adalah nomor 1 tujuan. Aku ingin tahu tingkat kultivasi apa yang bisa aku capai dalam 500 tahun, mata Wang Lin melepaskan cahaya aneh saat dia diam-diam merenung. Ada juga masalah dengan Senior Yoi. Ini adalah alasan lain mengapa aku datang ke sini. Dengan domain Senior Yoi di pagoda, seharusnya tidak sulit untuk menemukan di mana Sword Saint menyegel Senior Yoi. Jika aku bisa menyelamatkan Senior Yoi, maka dengan bantuannya dan pedang surgawi, aku akan memiliki serangan yang sangat kuat dalam waktu singkat.
Selain itu, ada pedang besar yang aku lihat di luar Laut Rosetan Timur. Pedang yang kulihat hampir identik dengan kekayaan dari saat itu. Cahaya di mata Wang Lin meningkat. Kekayaan memiliki mantra untuk mengendalikan pedang surgawi di dalamnya. Jika itu benar-benar kekayaan, maka jika aku bisa menemukannya dan mempelajari teknik kontrol di dalamnya, kekuatan pedang surgawi setidaknya akan meningkat beberapa kali lipat.